Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seperti biasanya kita dapat bertemu pada minggu ini tanggal 19 November, tepatnya pada hari Kamis untuk pembelajaran mata pelajaran PPKN. Kemarin ini ada Mbak Umi, ada Mbak Marni aja ya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa menyusul atau mungkin bisa melihat video dari YouTube yang nanti saya akan sharekan. Kemarin kita sempat belajar mengenai perbedaan beberapa ideologi ya. Ya, kenapa Mbak Mi? Oh, 9.30 aja ya. Ya, mungkin untuk minggu kedepannya ya. Nanti kita mulai perjanjiannya jam 9.30. Kalau untuk minggu sekarang, begitu ya Mbak Mi. Baik, nanti mulai minggu depan 9.30 aja. Ya, kembali lagi ya ke sini. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa perbedaan ideologi-ideologi selain ideologi Pancasila. Namun ketika saya menjelaskan mengenai perbedaan antara ideologi liberal, khususnya liberal, komunisme, dan sosialisme itu ada beberapa kerancuan. Saya juga kok ini aneh gitu ya. Nah, saya akan memberikan beberapa klarifikasi atau pembetulan gitu ya. Yang kemarin tuh yang untuk slide yang ini ya, saya mau memberikan penjelasan lagi untuk yang ya pokoknya yang perbedaan ideologi fasisme versus ideologi Pancasila, lalu ideologi liberalisme versus ideologi Pancasila seperti itu. Nah, itu saya menemukan adanya beberapa kejanggalan ya mengenai beberapa ciri-cirinya itu. Nah, untuk malam ini saya akan menjelaskan kembali dan ini lebih jelasnya gitu untuk aspek hukum seperti apa, untuk aspek agama, dan untuk aspek-aspek yang lainnya. Karena dikhawatirkan nanti ada beberapa kesalahpahaman gitu. Kok ini pokoknya yang kemarin saya jelaskan itu agak-agak rancu gitu. Nah, untuk yang pertama itu kita mulai saja ya. Untuk yang pertama itu dalam aspek hukum. Perbedaan antara ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, dan Pancasila. Ya, selamat malam Mbak Siti, silahkan. Ini saya Mbak Siti menjelaskan kembali ya untuk ideologi yang kemarin untuk penjelasan perbedaan liberalisme komunisme. Namun untuk fasisme saya mikirnya sudah jelas ya kalau fasisme itu kemarin ketika saya memaparkan karena fasisme itu lebih khas gitu di antara yang lain. Nah, untuk ketiga ini agak-agak rancu ya. Yang pertama untuk liberalisme dalam aspek hukumnya itu adanya demokrasi yang liberal, seperti yang kemarin ya. Demokrasi yang liberal itu maksudnya untuk kebebasan mengeluarkan pendapat. Jadi lebih bebas gitu dan menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya dalam mengeluarkan pendapat atau memilih apa yang menurut mereka benar gitu. Jadi pemerintah itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk masyarakat dalam menentukan pilihan yang dianggap benar oleh suatu masyarakat tersebut. Lalu adanya hukum untuk melindungi individu. Dan hukum itu dijunjung tinggi ya, maksudnya apabila ada suatu individu yang mendapatkan atau mengalami
suatu pelecehan atau mengalami suatu atau mendapatkan suatu pelanggaran. Nah, itu hukumnya itu benar-benar melindungi suatu individu adanya eh, tanpa adanya perbedaan gitu. Maksudnya ini masuknya kelompok mana ya, ini masuk kelompok mana. Nah, kalau untuk liberalisme itu tidak ada seperti itu, jadi benar-benar melindungi atas hak asasi manusia per individu. Ya, dalam politik juga mementingkan individunya itu sendiri. Lalu untuk komunisme itu juga sama-sama demokrasi ya, sama-sama demokrasi rakyat. Tetapi dalam hal ini berbeda dengan demokrasi yang lainnya. Maksudnya demokrasi rakyatnya itu adanya kebebasan, namun tetap pemerintahlah yang mengatur gitu. Jadi ada masyarakat memiliki hak gitu, tapi tetap saja gitu. Itu berbeda dengan demokrasi yang adanya di liberalisme, sosialisme, dan Pancasila. Seperti yang saya jelaskan kemarin ya, kalau komunisme itu lebih bersifat otoriter, jadi masyarakat itu lebih tunduk terhadap negara. Jadi meskipun adanya istilah demokrasi rakyat, tapi tetap saja negaralah yang um, negaralah yang paling berkuasa. Dan inilah berkuasa mutlak satu parpol dan hukum untuk melanggengkan komunis. Jadi hanya ada satu partai politik, berbeda dengan bangsa Indonesia atau maksudnya negara Indonesia yang memiliki multi partai ya. Kita banyak banget ya partainya, khususnya waktu pas ketika pemilu ya, untuk pemilihan umum dulu pas tahun-tahun sebelumnya itu sampai ada berapa puluh partai politik ya. Kalau sekarang mending itu sekarang agak-agak sedikit. Dulu partai-partai yang berbasiskan agama itu banyak sekali ya, mulai dari partai yang agama Kristen, agama Islam, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, inilah kita bedanya dengan komunisme, kita menganut sistem multi partai, sedangkan komunisme itu hanya untuk satu partai politik, sehingga untuk adanya demokrasi juga berbeda gitu. Pemilihan juga meskipun ada istilah demokrasi, tetap saja masyarakat tidak adanya kebebasan untuk memilih, dan biasanya untuk pemilu juga dipilih oleh beberapa petinggi-petingginya itu sendiri. Lalu untuk sosialisme demokrasinya untuk kolektivitas, jadi sesuatu yang kebersamaan gitu, diutamakan untuk kebersamaan, pengumpulan gitu. Masyarakat itu sama dengan negara. Ini satu contohnya itu negara Inggris itu ya, yang saya sempat ceritakan atau jelaskan pada minggu kemarin. Dan untuk Pancasila, demokrasi Pancasila itu hukumnya menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Jadi demokrasinya bersifat Pancasila, adanya kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat, namun tetap saja dipayungi oleh suatu hukum tertentu dan demi untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban. Jadi lebih menekankan sisi keadilan dan keberadabannya. Lalu untuk aspek ekonominya, liberalisme itu peran negaranya kecil gitu. Lalu swastalah yang mendominasi. Jadi tidak heran ya kalau di liberalisme itu banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta gitu. Jadi negara itu tidak terlalu mendominasi beberapa sektor-sektor perekonomian gitu. Jadi kebanyakan pemegang swasta atau pemegang non pemerintahan yang memiliki kepemilikan atas suatu perusahaan. Lalu ekonominya pun bersifat kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas gitu. Hampir sama ya dengan kita juga kadang ada beberapa sektor-sektor industri yang adanya monopolisme, persaingan bebas, dan kapitalisme. Tergantung dari
sistem pasarnya tersebut gitu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu komunisme. Nah, kalau misalnya ini kan pernegaranya itu lebih dominan gitu. Jadi demi kolektivitas berarti demi negara. Jadi semuanya seperti yang saya katakan dulu kemarin, masyarakat itu ditekankan untuk memberikan iuran gitu, iuran per bulannya, atau istilahnya harus membayar beberapa retribusi atau pajak yang besar terhadap negara. Jadi peran negara lah yang lebih dominan, jadi seakan-akan negara lah yang mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi masyarakat tidak memiliki hak gitu. Jadi kalau misalnya ada hak suatu usaha juga harus memberikan beberapa persen gitu dari keuntungan usahanya untuk negara, sehingga adanya monopoli negara. Lalu untuk sosialisme. Nah, di sosialisme ini peran negara ada untuk pemerataan dan keadilan distributif lah yang diutamakan. Nah, ini adanya pemerataan. Sama ya, sebenarnya komunisme juga sempat ya. Ini beberapa para petinggi-petinggi komunisme juga berdalih kalau misalnya mereka bersikap untuk kolektivitas demi pemerataan. Jadi biar semuanya sama gitu, semuanya nggak ada yang unggul, semuanya memiliki status yang sama. Namun perbedaannya itu di sosialisme itu tidak ada pemerasan, maksudnya bukan pemerasan, jadi tidak ada sistem monopoli negara. Pemerataan namun tidak bersifat memonopoli masyarakat. Nah, kalau misalnya untuk Pancasila ini, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli. Nah, memang ada juga ya, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli. Jadi negara benar-benar tidak bersifat monopoli. Kan kita juga kalau ada usaha tidak ada pajak yang diharuskan untuk kita membayar berapa persen untuk negara. Iya, waalaikumsalam Mbak Mai, silahkan. Ada beberapa persen dari usaha kita, misalnya kita memiliki suatu usaha, kita diwajibkan untuk membayar beberapa pajak, tapi itu tidak sebesar yang negara-negara komunis, dan sistem kepemilikan masyarakat pun diakui gitu. Jadi masyarakat berhak untuk memiliki hak kepemilikan tanah, hak kepemilikan atas usaha, dan dengan izin-izin dan ketentuan yang berlaku. Untuk Pancasila seperti itu ya. Jadi tidak merugikan rakyat dan tidak bersifat memonopoli kalau misalnya Pancasila itu. Nah, ini selanjutnya untuk aspek agama. Dan untuk aspek agama itu, liberalisme agama itu bersifat urusannya itu urusan pribadi, urusan masing-masing. Jadi bagaimana kehendak rakyatnya saja gitu ya. Jadi pemerintah tidak campur tangan dalam urusan ini. Bebas silakan, ada yang mau beragama, ada yang tidak beragama, ada yang memilih agama apa, itu tidak ada urusannya dengan pemerintah gitu. Sedangkan untuk komunisme, agama itu sesuatu yang candu, atau agama itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang aneh dan harusnya dijauhkan dari masyarakat. Jadi sudah tidak aneh lagi ya kalau komunisme itu kebanyakan masyarakatnya bersifat ateis atau tidak memiliki agama. Berbeda dengan agnostik gitu ya. Kalau agnostik itu mereka tidak beragama namun mempercayai Tuhan. Nah, kalau misalnya untuk yang ateis itu tidak beragama dan tidak mempercayai Tuhan, dan kebanyakan masyarakat yang menganut sistem ideologi komunisme ini itu seperti ini ya, agama itu benar-benar sesuatu yang tabu gitu, yang harus dijauhkan dari masyarakat. Nah, kalau misalnya untuk sosialisme itu justru agama mendorong perkembangan atau berkembangnya
kebersamaan gitu. Jadi kita dengan adanya agama bisa tetap terjalin suatunya kebersamaan gitu. Jadi ditekankan sosialisme itu untuk sikap atau untuk tujuan kepentingan bersama gitu ya. Itu untuk sosialisme dalam aspek agama. Nah, kalau untuk Pancasila ya, kalau kita itu bebas ya dari agama. Itu kita juga tahu ya, maksudnya di Indonesia itu berbagai macam suku, berbagai macam agama. Nah, tapi dengan berbagai macam agama tersebut, maksudnya jadi yang tidak beragama atau yang tidak percaya dengan Tuhan itu tergolong orang komunisme. Ya, kebanyakan komunisme itu seperti itu gitu. Jadi agama itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang seharusnya dijauhkan gitu. Ciri-cirinya kebanyakan tidak ada agama, berbeda dengan negara seperti kita gitu. Kalau kita itu bebas memilih agama, malah iya ya, ada beberapa orang yang seperti itu, sikap ateis ya, tidak mempercayai agama atau bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, kalau misalnya Pancasila kita kan bebas ya memilih agama, mau agama apapun gitu, malah salah satu butir Pancasilanya itu salah satunya itu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi mengakui adanya Tuhan dan malah negara mendorong masyarakat untuk memiliki pegangan hidup gitu, maksudnya dalam hal beragama, karena dengan agama tersebut maka masyarakat akan lebih menjiwai kehidupannya gitu sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jadi bersyukur ya kalau di Indonesia maksudnya adanya kebebasan dalam beragama atau malah dianjurkan untuk memiliki pegangan hidup gitu. Lalu selanjutnya ini adalah aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat. Nah, ini pandangannya gitu ya terhadap individu dan masyarakat. Kalau untuk liberal itu individu lebih penting daripada masyarakat, dan masyarakat diabdikan bagi individu. Ya begitu ya, banyak ya kasus-kasusnya, maksudnya kita bisa lihat misalnya negara Amerika itu mementingkan suatu individu gitu tanpa yang lebih penting daripada masyarakat. Nah, ini benar-benar kontradiktif atau berbanding terbalik dengan ideologi sosialisme. Kalau untuk sosialisme itu justru masyarakatlah yang lebih penting daripada individu. Jadi kepentingan bersama itu lebih penting daripada kepentingan perorangan. Sebaliknya untuk liberalisme itu kepentingan perorangan lebih penting daripada kepentingan bersama. Karena adanya latar belakang gitu ya, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Kalau misalnya liberalisme itu latar belakangnya yaitu adanya keinginan untuk adanya penjunjung tinggian terhadap hak-hak asasi manusia atau hak-hak yang ingin dicapai oleh suatu individu. Jadi individu lah yang lebih penting. Nah, ini untuk komunisme itu malah justru individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lah yang lebih penting. Jadi sesuatu yang pengumpulan gitu ya, seperti yang tadi dibilang. Jadi individu itu tidak penting, masyarakat itu tidak penting. Makanya tidak aneh ya kalau misalnya di masyarakat yang menganut ideologi komunismenya itu malah kebanyakan yang lebih banyak yang terlantar gitu, atau banyak yang kekurangan gizi. Memang sih negara kita juga masih banyak yang mengalami kekurangan gizi gitu,
karena memang negara kita terlampau banyak dan masih berkembang. Tapi untuk salah satu negara yang menganut komunisme dan tergolong negara kecil gitu, itu sesuatu yang aneh gitu ya. Mengapa masih ada masyarakat yang masih kekurangan gizi gitu? Itu karena kenapa? Karena para petinggi-petinggi komunisme itu menganggap individu itu tidak penting dan masyarakat tidak penting. Malah yang penting itu memperkaya diri mereka sendiri gitu. Baik itu untuk jadi si pajak-pajak negaranya itu bukannya untuk memberikan atau meningkatkan hajat hidup masyarakatnya, malah mereka menggunakannya untuk mendanai militer misalnya, untuk memperkuat negara, untuk memperkuat sistem sistem keamanannya gitu. Ya gitu, makanya jadi sesuatu yang janggal gitu. Malah kan satu negara yang harus diayomi kan masyarakat ya. Justru kebalikan gitu. Untuk komunisme itu malah yang harus dilihatin itu harus memperkaya suatu negara. Negara itu harus kuat. Masyarakat itu tidak penting, individu itu tidak penting. Gitu ya untuk komunis. Nah, berbeda juga dengan Pancasila ya kita. Nah, kalau kita itu individu diakui kebenarannya, masyarakat juga diakui kebenarannya. Nah, malah individu itu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Nah, karena itulah kita menganut sistem gotong royong, tenggang rasa gitu. Karena apabila suatu individu memiliki sifat yang baik, maksudnya menjunjung tinggi norma-norma berperilaku baik, maka si individunya itu akan memiliki arti atau akan bisa hidup beriringan atau selaras dengan masyarakat lain, sehingga diharapkan tujuan untuk memiliki kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, adil, dan sejahtera itu akan tercapai. Itu ya jadi tujuannya. Sebenarnya kita itu ini udah bagus ya menurutnya ideologi kita, tapi ya ada beberapa juga yang belum sepenuhnya menerapkan apa yang menjadi ciri-ciri ideologi Pancasila. Itu sangat disayangkan. Nah, selanjutnya ini ciri khasnya dari individu, dari ideologi masing-masing. Ciri khasnya yaitu untuk liberalisme, penghargaan atas hak asasi manusia. Jadi yaitu benar-benar ditekankan hak-hak atas suatu individu. Lalu adanya demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, negara yang bersifat hukum, dan reaksi terhadap absolutisme. Nah, absolutisme ini memiliki arti bahwa memusatkan semua kekuasaan di satu tangan secara mutlak. Jadi berangkat dari atau dengan adanya sikap absolutisme, bukan sikap, situasi yang absolutisme yaitu kekuasaan di satu tangan secara mutlak, maka untuk bereaksi terhadap absolutisme itu sendiri, liberalisme menolak gitu, atau benar-benar tidak ingin gitu negaranya menganut sistem absolutisme ini sendiri gitu, karena absolutisme itu memusatkan kekuasaan di satu tangan secara mutlak. Sedangkan liberalisme itu tidak ingin seperti itu. Liberalisme itu benar-benar di bagaimana kebebasan suatu individu itu sendiri gitu untuk mengeluarkan pendapat tanpa adanya sesuatu yang kekuasaan atau misalnya pemerintah lah yang mengatur semuanya gitu. Jadi untuk itulah reaksi terhadap absolutisme para pemikir liberalisme itu menerapkan sistem liberal.
Lalu untuk komunisme, ateisme, nah itu yang tadi saya bilang ya, ateisme, yaitu tidak adanya kepercayaan terhadap Tuhan, tidak adanya kepercayaan terhadap agama. Dan untuk dogmatis, yaitu dogmatis itu memiliki arti nggak ada kompromi gitu ya. Semuanya itu bersifat kaku, bersifat otoriter, dan negara masyarakat harus tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpin negara gitu. Itu bersifat dogmatis. Lalu ingkar HAM, yaitu ya, jadi tidak terlalu mementingkan atau tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi hak-hak suatu individu atau hak-hak suatu masyarakat. Hak-hak asasi mereka itu tidak terlalu diperhatikan. Nah kalau ini justru sebaliknya ya, reaksinya terhadap liberalisme dan kapitalisme. Nah lalu untuk sosialisme itu adanya ciri khasnya yaitu kebersamaan, saling bersama-sama gitu, akomodasi dan jalan tengah. Kalau sosialisme itu ya sesuatu yang semuanya itu dilakukan bersama-sama dan untuk kepentingan bersama-sama. Jadi tidak terlalu mementingkan kepentingan suatu individu. Nah kalau Pancasila tuh jalan tengah, maksudnya bukan jalan tengah moderat atau kesempurnaan dari berbagai ideologi yang ada gitu kalau Pancasila itu. Jadi keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Jadi mementingkan adanya kepentingan individu, tapi mementingkan juga adanya kepentingan dalam bermasyarakat. Ya begitu ya, ini untuk ciri khasnya. Ini mengulang juga ya untuk kegiatan pembelajaran kita yang minggu lalu. Cuman kalau untuk yang ketika saya menjelaskan slide tentang liberalisme versus Pancasila, itu ada beberapa kalimat rancu. Jadi semoga dengan adanya slide tambahan ini semakin membuat mbak-mbak semua mengerti gitu, atau semakin memahami untuk perbedaan beberapa ideologi selain ideologi Pancasila ya. Itu ya. Ini perbedaan ideologi selain. Ada yang ditanyakan? Baik ya, kalau tidak ada kita lanjut ke soal dan pembahasan. Nah, kelihatan ya ininya. Soalnya ini nggak bisa digedein kalau slide. Nah ini pilihannya harusnya A, B, C, D, semuanya A sampai E ya. Tapi ini karena sepertinya otomatis dari slide, jadi ini benar-benar langsung B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jadi mohon dimaklumi. Nanti saya edit untuk di-share-kannya ya. Nah ini kan kita 2 minggu yang lalu sempat juga ya belajar mengenai lambang Pancasila beserta artinya. Namun kita belum mempelajari atau membahas soal-soalnya gitu. Nah, jadi sekarang saya ingin memberikan beberapa soal untuk mereview lagi. Mungkin mbak-mbaknya lupa gitu ya dengan materi-materi sebelumnya. Jadi nanti ketika UTS atau UAS tidak terlalu repot untuk menghafal gitu. Jadi karena sudah dicicil untuk mengisi atau melihat soalnya nanti untuk UTS dan UAS akan jauh beda dengan
soal dan pembahasan yang saya berikan setiap minggunya gitu ya. Nah, ini yang pertama, pohon beringin merupakan lambang pada ruang perisai Pancasila yang melambangkan sila yang mana coba? Ya, Mbak Siti bilangnya sila ketiga. Mbak Mei, Mbak Marni, Mbak Mai, Mbak Marni juga sila ketiga. Mbak Mai juga. Mbak Mei, Mbak... Oh, Mbak Mei memilihnya sila kedua ya. Nah, kalau misalnya sila ketiga itu, sila ketiga, harusnya jawabannya sila ketiga ya. Karena pohon beringin ini merupakan lambangnya untuk sila ketiga. Coba sila ketiga itu apa bunyinya? Persatuan Indonesia ya. Jadi ingat aja gitu kan, lambang pohon beringin. Pohon beringin itu kan banyak ya salur-salurnya ya, salur-salur untuk pohonnya. Nah, salur-salur pohonnya itu tersebut melambangkan bahwa bangsa Indonesia itu berbeda-beda, mulai dari latar belakang agamanya, rasnya, lalu kebudayaannya, dan lain sebagainya. Namun perbedaan tersebut menjadi satu dalam satu pohon beringin. Jadi ingatnya gitu aja. Sehingga arti dari lambang yang pohon beringin itu yaitu sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Lalu yang kedua, sedangkan padi dan kapas merupakan lambang Pancasila yang melambangkan sila ke kalau Mbak Marni bilangnya sila kelima, Mbak Mei sila kelima, Mbak Siti juga bilangnya sila kelima ya. Mbak Mai Fuza juga sama. Iya benar ya semuanya. Silanya sila kelima. Pasti ya bisa ya untuk analogi atau menghafalnya yang gampang. Kan padi dan kapasnya itu kan sesuatu yang merupakan komoditas gitu ya, atau suatu lambang yang melambangkan kekayaan negara gitu. Dengan adanya kekayaan berupa padi dan kapas diharapkan semuanya menjadi adil gitu, sama-sama tuh adil dalam mendapatkan atau menikmati hasil harta kekayaan atau hasil-hasil yang ada di dalam suatu negara. Iya ya benar. Berarti masih pada ingat ya untuk lambang-lambangnya ya. Nah, untuk nomor selanjutnya nih, nomor 3. Lambang bintang dalam lambang Pancasila memiliki arti apa? Yang pertama, saling terkait dan membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, berkumpul untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu keragaman suku bangsa Indonesia. Mbak Siti bilangnya N. Ini pilihannya ada N ya. Lalu Mbak yang lain, Mbak Mei sama MNN N ya Mbak Mei, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bener ya Mbak Siti, Mbak Marni, Mbak Mei, Mbak Mai. Jadi lambang itu memiliki arti ketuhanan yang Maha Esa. Jadi layaknya sebuah cahaya gitu.
bintang-bintang bergemerlapan gitu ya, jadi cahaya, merupakan cahaya bagi kerohanian setiap manusia. Nah, kalau misalnya saling terkait dan membutuhkan satu sama lain, kira-kira itu lambang apa coba? Ada yang masih ingat? Iya, Mbak Mei, bener ya. Itu gambarnya rantai gitu. Jadi rantai itu saling terkait satu sama lain. Baik itu mau laki-laki mau perempuan, semuanya saling terkait dan diharapkan bisa mencapai tujuan yang sama. Saling terkait dan saling kuat gitu. Ya benar, positif yang kedua. Ya bersatu dan akhirnya kita pun menjadi kuat. Ya bagus ya, semuanya masih ingat gitu. Masih ingat dengan lambang-lambang yang kemarin kita pelajari ya. Selanjutnya, nah ini. Di dada burung Garuda terdapat apa nih? Ada bendera Indonesia, lambang Indonesia, teks lagu Indonesia Raya, nama presiden. Nah, ini mah gampang ya. Pasti pada bisa. Nggak ada yang jawab ini. Nah, ini kan kalau di dada burung Garuda terdapat ya lambang Pancasila yang ada perisainya itu loh. Nah, itu lambang Pancasila ya. Jadi lambang lambang Pancasilanya itu yang ada perisainya, yang ada bintang, yang ada kapas, nah yang ada rantai yang itu ya. Mami, iya gitu ya, itu untuk yang ada di dadanya gitu ya. Itu adanya lambang Pancasila. Terus selanjutnya, ini negara Indonesia mempunyai bermacam-macam suku bangsa, namun menyatu di bawah satu nama Indonesia, merupakan arti dari salah satu lambang perisai dalam Pancasila, yaitu, nah ini sempat saya sebutin ya tadi. Iya Mbak Siti, betul ya. Yang lainnya setuju ya? Yang lainnya setuju ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pohon beringin. Lalu selanjutnya, dalam Bhinneka Tunggal Ika terkandung makna. Makna mana sih? Makna mana nih? Ya, benar ya. Mbak Siti, Mbak Mei, yang lainnya setuju ya? Mm-mm. Gampang ya kalau ini. Sering di sering didengungkan atau diperdengarkan atau disebutkan gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya aja deh dengan Mbak Mei. Ya, baik ya, kita maju ke yang selanjutnya. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang mana nih? A. Keputusan harus diambil dengan musyawarah mufakat. B. Kita harus selalu menghormati hak orang lain. C. Kebebasan yang diikuti oleh rasa tanggung jawab. D. Kekuasaan rakyat dibatasi dengan peraturan. Dan E. Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat.
Yang mana? Oh, semuanya pada A ya. Sebenarnya bisa juga sih A, cuman ini pelaksanaan demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi itu lebih ke kebebasan, kebebasan untuk mengeluarkan sesuatu, kebebasan untuk memilih. Namun kebebasannya itu diiringi oleh eh, rasa tanggung jawab gitu. Jadi nggak cuma bebas sebebas-bebasnya. Tidak seperti liberal. Liberal tuh bebas sebebas-bebasnya. Bener-bener negara tuh silahkan saya memberikan kamu kebebasan mau bagaimanapun itu konsekuensi di tahun sendiri. Nah ini beda dengan ideologi kita gitu ya. Kebebasan namun diikuti oleh rasa tanggung jawab. Jadi yang paling tepat itu yang C. Ini ya kata kuncinya demokrasi gitu ya. Jadi demokrasi itu sendiri yaitu kebebasan. Kebebasan untuk mencapai memberikan pendapat dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa. Selanjutnya ya, untuk nomor 8, perbedaan ideologi Pancasila dengan komunis di bidang ekonomi, bahwa pada ideologi Pancasila adanya ekonomi kerakyatan, sedangkan ideologi komunis yang mana nih? Yang A, B, C, atau D? Yang A itu sistem perekonomian diatur seluruhnya dari pusat. Yang B menganut kapitalisme liberalisme. Yang C memberikan kemerdekaan dan kekayaan kepada kelompok kecil. Yang D semua harus merasakan sama rata sama rasa dapat menikmati. Mbak Mei jawabnya E ya. Yang lainnya bagaimana? Yang ada yang A, mana ini? Ada ini. Ada yang B, ada yang A, ada yang E. Kalau yang E itu negara tidak ikut campur dalam bidang ekonomi masyarakat, malahan negara benar-benar ikut campur gitu, benar-benar dia yang mengatur semuanya. Kamu harus membayar ke saya segini 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 gitu. Jadi malah komunis itu sangat-sangat ikut campur dalam bidang ekonomi masyarakatnya. Nah kalau misalnya ini yang paling tepat sih D ya. Jadi semuanya harus merasakan sama gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, semuanya itu sama rasa gitu. Sebenarnya agak-agak sama sih dengan sosialis, semuanya sama gitu, sama rata. Tapi ada titik beratnya gitu. Sama, dan yang paling mendominasi itu negaranya itu sendiri, dan mereka tidak terlalu memperhatikan masyarakatnya, individunya seperti itu. Tapi memang mereka itu berkoar-koar kalau mereka melakukan itu untuk memberikan semua yang sama rata, sama rasa gitu. Jadi misalnya karena semua tidak bisa mendapatkan atau memiliki hak kepemilikan, ya udah semuanya. Jadi semuanya nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya. Semuanya tahap kehidupan sosialnya itu sama, semua rata. Nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya begitu. Jadi yang paling tepat itu yang D gitu ya. Nggak apa-apa mbak, belajar. Saya juga sebenarnya ya sempet agak-agak bingung juga gitu, kok ini sama dengan sosialis gitu, tapi ya memang sistem mereka itu memang begitu gitu, sama rata sama rasa gitu. Maksudnya mereka benar-benar
meng, memproklamirkan diri kalau mereka itu melakukan ini dengan tujuan semuanya agar memiliki hak yang sama gitu. Jadi tidak ada yang menonjol gitu, tidak ada yang ini si ini kaya, si ini miskin gitu. Tapi tetap saja sama rata sama rasa juga tetap banyak kok yang yang miskin gitu atau enggak yang memiliki kekurangan gizi gitu. Itu maksudnya saya menjelaskannya dalam kehidupan realitanya gitu. Tapi untuk sistem yang mereka eh, tetapkan itu seperti itu, semuanya harus sama gitu. Begitu ya. Ini untuk eh, soal yang ini ya, soal yang nomor 8. Udah jelas ya, jadi ini untuk komunis. Jadi yang saya ceritakan itu misalnya tetap saja banyak yang terlantar atau itu untuk realitanya, tapi untuk sistem yang mereka tetapkan itu seperti itu. Jadi semuanya sama gitu. Terus selanjutnya ya. Nah, ini untuk nomor 9. Ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri adalah ideologi. Nah ini udah ya, soalnya udah pernah saya bahas nih, udah sewaktu minggu kemarin ketika kita pembahasan soal, dan masih ingat. Ini gak ada yang jawab, pada lupa. Ini clue-nya, ideologinya ideologi kita ini. Mbak Mai, jawabnya B. Yang lain, ini clue-nya ideologi kita. Mbak Siti, Mbak Ning, Mbak Marni, semuanya jawab A. Ya, nggak apa-apa ya Mbak Mai. Sebenarnya yang lebih tepat itu jawabannya yang A. Jadi yang terbuka gitu. Ingat aja, kita ideologinya Pancasila. Nah ini kan contoh yang melainkan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Nah ini contohnya ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila itu termasuknya ideologi yang mana nih? Terbuka atau tertutup? Kita kan sempat juga ya, sudah pernah membahasnya ya, minggu-minggu yang kemarin-kemarin, kalau misalnya Pancasila itu termasuknya terbuka. Gitu ya, ini udah jelas ya. Karena kalau komunis jelas tidak mungkin, ideologi agama tidak mungkin, liberal juga tidak mungkin gitu. Jadi yang jawabannya yang paling tepat adalah A. Lanjut ya. Untuk nomor 10, keunggulan nilai-nilai Pancasila apabila dibandingkan dengan ideologi lain. Yang mana nih? Yang A, B, C, D, atau E? Silahkan. Ini gak ada yang jawab. Lagi baca ya. Mbak Siti jawabnya A. Mbak Marni, Mbak Mi, A.
Mbak Mai. Bisa Medi. Iya benar ya. Jawabannya A, yang paling tepat. Yang lain kurang tepat. Seperti kewajiban terhadap lingkungan. Kurang ya. Kita tidak terlalu mementingkan, memang kita harus menjaga lingkungan, tetapi tidak merupakan keunggulan dibanding yang lain. Lalu menerima kebudayaan dari luar tanpa penfilteran, itu benar-benar perbedaan ya. Kita boleh menerima budaya dari luar, namun adanya sistem seleksi. Kira-kira ini bagus atau tidak untuk moral kita gitu. Ini jelek atau tidak untuk kepentingan bangsa kita gitu. Jadi benar-benar selektif dalam memilih kebudayaan yang masuk. Nah ini menolak semua kebudayaan yang datang. Tidak juga gitu ya, malah kita ya gitu. Kita hanya perlu selektif. Lalu nilai dasarnya dapat dirubah. Wah, nilai dasarnya nggak bisa dirubah. Sudah jadi nilai atau harga mati gitu. Nggak bisa dirubah. Jadi yang paling tepat itu benar ya, A ya. Selanjutnya kita ada 14 nomor kalau nggak salah. Nah ini selanjutnya, berikut yang merupakan ciri dari ideologi komunis, kecuali yang mana nih? Mbak Mei bilang A, Mbak Mai juga. Iya. Mbak Marni juga. Silakan yang lainnya. Mbak Siti D ya. Ini kecuali loh. Iya. Kecualinya ketinggalan ya. Mbak Mei bilang B. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang C. Justru komunis itu adanya monopoli. Kalau yang lain itu merupakan sifat-sifat monopoli. Komunis banget ya. Dari mulai agama tabu, individu tidak penting, lalu peran negara dominan, adanya monopoli. Iya, nggak apa-apa Mbak, kita sama-sama belajar. Jadi yang paling kecualinya itu
tidak kecuali kalau negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang dirugikan oleh rakyat. Gitu ya, udah jelas ya kalau itu udah sama gitu. Karena tadi sebelumnya saya menjelaskan mengenai komunisnya. Nah selanjutnya nih, negara yang menganut ideologi fasisme. Nah ini ada yang masih ingat zaman dulu nih ini. Zaman dulu. Ini 1 menit lagi ya, 1 menit 47 detik lagi. Nah tadi sama saya tidak di extend lagi karena menurut saya sudah cukup. Ini hampir mau setengah 11 juga. Langsung saja ya. Pokoknya yang untuk menganut ideologi fasisme itu Itali. Ya, mbak-mbaknya juga silahkan buka-buka lagi aja di yang sebelum-sebelumnya bahwa yang menganut fasisme pertama itu adalah Italia. Lalu lanjut ya. Berikut ini yang merupakan latar belakang adanya ideologi liberalisme. Yang A, B, C, D, atau E. Jawabannya A ya. Ini 44 detik lagi. Aduh, mohon maaf ya, tadi saya tidak mengekstennya karena saya juga ada kepentingan ini. Jawabannya yang A ya. Ingat-ingat ya Mbak. Untuk yang 14, nah ini 14 yang merupakan landasan ideologi fasisme. Yang mana nih? Nah, fasisme, ingat aja. Jawabannya itu yang B ya, kalau untuk yang nomor 14. Ya bener ya Mbak Mei? Ya, yang B ya. Ya, sekian ya dari saya. Mohon maaf tidak terlalu di-extend oleh saya. Terima kasih oleh perhatiannya. Assalamualaikum.